Proses sosial. Secara default atau bawaan, tentu saja orang-orang tuh tidak akan langsung kenal dengan kita ya. Orang tidak akan ujuk-ujuk percaya sama kita, akrab dengan kita begitu saja. Tentu saja ada upaya-upaya, ada usaha-usaha yang perlu dilakukan supaya orang itu bisa jadi relasi kita. Prosesnya itu dibagi menjadi tiga ini, yaitu memulai interaksi, memperdalam dan maintenance interaksi, dan recovery. Ketiga ini tuh punya prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang berbeda-beda ya, makanya dibagi tiga. Dan nanti kedepannya materinya akan dibagi berdasarkan tiga bab ini. Ketika kita baru bertemu dengan orang asing, misalkan karyawan baru di kantor kita, atau teman yang baru kita kenal di kampus, atau hanya sekedar orang yang kita ajak ngobrol waktu di stasiun menunggu kereta datang, kita akan memulai interaksi. Dan biasanya kita akan bertukar data. Misalnya kayak, kamu asal mana, namanya siapa, mau kemana, kerjanya apa, hal-hal semacam itulah. Nah, ini disebut dengan small talk, obrolan ringan, basa-basi gitu. Jadi memulai interaksi itu berbasis dengan small talk. Tujuannya adalah menciptakan koneksi. Jadi asal koneksi aja, asal dia ngobrol sama kita, dia ngomong sama kita ngomong sama dia gitu. Obrolannya bisa nggak penting sama sekali. Misalkan dia lagi di laptopnya gitu, nah kita ngobrol lagi ngerjain apa gitu, itu laptopnya bagus nggak kalau buat ngedit gitu, harganya berapa. Hal-hal yang seperti itu kan bukan berarti kita ingin beli laptop, bukan berarti kita butuh informasi itu. Tapi ini tuh untuk menciptakan obrolan saja, menciptakan koneksi. Saat kita tertarik untuk memperdalam hubungan kita dengan dia, misalkan kita ingin membuat dia jadi rekan kerja kita setim sama dia, kita harus akrab misalkan, atau kita ingin menjadikan dia pacar, kita memperdalam interaksi, kita maintain interaksi yang udah kita mulai. Orang nggak akan pacaran dengan orang yang baru dia kenal kan. Orang juga nggak akan percaya untuk berbisnis dengan orang yang baru dia kenal. Biasanya dalam kita mengakrabkan diri, kita mulai bertukar rasa. Kita bicara dari hati ke hati gitu lah. Kita ngobrolin tentang ketakutan kita, kekhawatiran kita, pengalaman-pengalaman buruk kita, kenapa kita bisa ada di titik ini, dan semacamnya lah. Itu disebut dengan deep talk atau obrolan yang dalam, obrolan yang deep, yang dari hati ya. Ini obrolan yang bisa membuat orang tuh jadi nangis. Dan ini sulit ya, maksudnya deep talk itu menakutkan kadang ya. Kita tuh nggak bisa deep talk sama orang yang baru kita kenal, karena kita takut nanti kita dijudge, nanti kita di rendahin dan semacamnya. Makanya memulai interaksi itu kita small talk, kita bertukar data. Dan kalau kita sudah mulai akrab, kita akan deep talk. Tujuannya ya menciptakan keakraban, rasa percaya, rasa uh, senasib seperjuangan ya. Jadi orang itu misalkan ingin kita ajak berbisnis dan dia percaya dengan kompetensi kita, kita menceritakan kompetensi-kompetensi kita, kita menceritakan kok kita bisa bisa mencapai titik ini, bisa mencapai kompetensi itu, sehingga dia percaya. Setelah kita akrab dengan seseorang, misalkan berbisnis dengan dia, misalkan jadi setim dengan dia, jadi pacaran dengan dia, pasti akan timbul konflik-konflik, timbul drama. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus membicarakan keberatan kita. Nah, ini sulit sekali. Kita ngomongin hal yang kita nggak mau omongin ya, karena kalau kita omongin nanti ribut makin parah. Kalau nggak diomongin ya kesel gitu. Kalau ditunda, orang akan semakin menyimpan asumsi-asumsi, semakin curiga, semakin dongkol, akhirnya meledak. Nah, ini obrolan semacam ini disebut dengan risky talk atau obrolan yang beresiko.
Ini yang paling sulit dari small talk, deep talk, risky talk ini, susahnya minta ampun. Tujuannya adalah memperbaiki keakraban. Jadi keakraban yang mulai retak atau sudah retak itu bisa diperbaiki dengan konsep-konsep di recovery.